Ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar, tetapi ikan yang melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar seperti paus atau mega hiu, tapi kalau dia mati pasti terseret oleh arus. Sekalipun ikan itu kecil seperti Nemo, tapi kalau dia hidup pasti dia akan melawan arus. Demikian hal yang sama, bedanya orang Kristen yang rohaninya mati dengan orang Kristen yang rohaninya hidup bukan dari jabatan, pencapaian, dan kehebatannya, tetapi apakah ia mampu melawan arus dunia atau tidak. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah saya pada saat ini dengan tema pemimpin yang memimpin perubahan atau memimpin perubahan. Di dalam dunia olahraga, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bisakah satu orang membuat perbedaan dalam performa seluruh tim. Sementara memang benar bahwa hasil dari sebuah pertandingan umumnya bergantung pada performa tim secara keseluruhan, bukan cuma personal. Tidak bisa disangkal bahwa ada beberapa pemain luar biasa yang dapat memimpin timnya dan bangsa yang menuju kemenangan. Orang-orang tersebut seperti Pele, Michael Jordan, Kobe Bryant, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, dan lain sebagainya. Dalam cara yang sama, kita bisa menemukan di dalam Alkitab orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang menjadi history maker, pencetus pembuat sejarah bagi kota, bangsa, dan kerajaan Allah. Namun ada perbedaan yang mendasar. Di dalam dunia olahraga atau politik, Anda harus menjadi seorang pemimpin dengan kemampuan yang sangat luar biasa untuk menciptakan perbedaan atau menjadi champion, pemenang. Namun ada sesuatu hal yang cukup unik melihat Allah gemar menggunakan orang-orang yang tidak mungkin, orang-orang yang tidak terduga-duga, orang yang tidak pernah terbayangkan dapat membuat perbedaan dan menjadi history maker bagi kerajaan Allah, kota, dan bangsanya. Jika Anda berpikir bahwa Anda terlalu tua, ingat Abraham dipanggil di usia 75 tahun. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak fasih bicara, ingat Musa yang dipanggil Tuhan memimpin bangsa Israel di usia 80 tahun dan tidak fasih bicara. Jika Anda berpikir bahwa Anda terlalu muda, ingat Daud yang diurapi di usia 17 tahun. Ingat Yusuf yang dapat mimpi menjadi pemimpin di usia 17 tahun. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bertalenta, ingat Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, seorang nelayan biasa. Jika Anda berpikir bahwa Anda seorang pengecut, ingat Gideon yang selalu minder. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak punya belas kasihan, ingat Saulus, seorang pembunuh murid-murid Kristus. Jika Anda berpikir bahwa Anda berdosa atau seorang yang jatuh bangun di dalam kesalahan yang sama, ingat perempuan Samaria yang dipakai Tuhan membawa satu kota mengenal Tuhan. Nah, yang menarik di dalam Alkitab ada seorang yang masih muda bernama Samuel. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1 bagian A dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, seorang imam besar. Perhatikan, ayat ini mengatakan Samuel yang muda, tapi nyatanya Samuel selalu disebut sebagai anak-anak. Dalam 1 Samuel 2 ayat 11, anak itu menjadi pelayan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 18, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilit baju efod dari kain lenan. 1 Samuel 2 ayat 21, makin besarlah Samuel yang muda itu. 1 Samuel 2 ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu. Seringkali Alkitab mengatakan bahwa Samuel masih anak-anak, Samuel masih muda. Wow, pengulangan adalah suatu cara yang digunakan sebagai bentuk penekanan. Penulis sedang memusatkan perhatian kita kepada Samuel yang muda atau Samuel yang kecil ini. Ia hanya seorang anak kecil yang bertumbuh dan melayani Imam Eli serta kemah suci. Ia adalah anak kecil yang masih rentan dan hidup jauh dari orang tuanya. Ia adalah seorang anak yang tidak terlalu berarti. Nah, kita belajar sekarang bagaimana kita menjadi pemimpin perubahan di dalam keterbatasan yang kita miliki. Yang pertama, bagaimana kita menjadi pemimpin yang membawa perubahan. Yang pertama, berani melawan arus dunia. Ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar, tetapi ikan yang melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar seperti paus atau mega hiu, tapi kalau dia mati pasti terseret oleh arus. Sekalipun ikan itu kecil seperti Nemo, tapi kalau dia hidup pasti dia akan melawan arus. Demikian hal yang sama, bedanya orang Kristen yang rohaninya mati dengan orang Kristen yang rohaninya hidup bukan dari jabatan, pencapaian, dan kehebatannya,
Tetapi apakah ia mampu melawan arus dunia atau tidak? Apakah ia sama dengan dunia atau berbeda dengan dunia? Apakah ia mengikuti hawa nafsu kedagingan atau bisa menjauhi kedagingan? Apakah dia terseret oleh lingkungan atau justru bikin perbedaan? Kita belajar dari kisah Samuel yang berani melawan arus dunia, di mana keadaan pada saat Samuel hidup. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1 bagian B, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Perhatikan bahwa pada saat itu di kemah suci ada imam, ada pengorbanan, ada aktivitas yang berhubungan dengan bait Allah. Tapi yang mengagetkan firman Tuhan jarang. Allah tidak menampakkan dirinya. Penglihatan pun tidak sering. Allah hampir tidak hadir di kemah suci. Yang ada di sana suara Allah menjadi tidak terdengar. Wow, ironis sekali. Ada rumah Tuhan tapi tidak ada Tuhan. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada suara Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Betapa rusaknya waktu itu keadaan di zaman Imam Eli. Tidak bisa dibayangkan keadaan bangsa Israel sedang jauh dari Tuhan. Namun Samuel yang muda sedang dilatih membuat perbedaan. Tetapi sang pelatih utama yaitu Allah sendiri hampir tidak ada di sana. Ditambah-tambah anak-anak Imam Eli tidak bisa memberi contoh yang baik bagi Samuel yang muda. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak laki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Allah, sebab mereka memandang rendah korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Ayat 22. Eli setelah sangat tua apabila didengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap seluruh bangsa Israel, bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani pintu kemah pertemuan. Namun Imam Eli tidak berlaku tegas. Tidak hanya mereka memilih untuk menjalani hidup yang tidak bermola, tapi mereka juga memperkenalkan unsur-unsur dari penyembahan berhala, persundalan dalam pelayanan mereka kepada Allah. Perbuatan mereka membuat Tuhan menjadi sangat berduka, sehingga ia perlahan-lahan menarik dirinya. Firman yang menjadi jarang terdengar. Ini adalah keadaan ketika Samuel muda sedang melayani Tuhan di sana. Pertanyaannya, apakah Samuel bertahan atau menyerah? Apakah Samuel kecewa atau tidak? Apakah ia meninggalkan gereja ketika ia menjadi dewasa? Apakah ia menjadi seperti anak-anak Imam Eli yang dia dengan mata kepala sendiri atau tidak? Bagaimanakah ia dapat bertahan tanpa menjadi kecewa? Bagaimanakah seorang pemimpin dapat muncul dari keadaan yang mengerikan seperti itu? Namun yang menarik, Samuel tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan maupun pelayanannya, melainkan dia justru membawa perubahan bagi bangsanya untuk hidup takut akan Tuhan. Ada dua respon yang benar jika orang di sekeliling kita tidak lagi bersahabat. Yang pertama, respon yang benar, Anda jangan kecewa. Jangan kecewa dengan orang-orang yang menjadi batu sandungan. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia tahu firman, sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia lebih tua dari Anda. Tidak ada orang yang sempurna. Suatu kali kita juga bisa bikin kesalahan, dan tidak ada untungnya kita kecewa sama mereka. Malah keadaan kita bukan tambah baik, melainkan tambah buruk. Justru kita harus bisa berbeda dengan mereka, sehingga laut hidup kita di sumber inspirasi orang yang jadi batu sandungan itu berubah. Respon yang benar. Yang kedua, jika orang di sekitar kita tidak lagi bersahabat, jangan jadi sama dengan mereka. Bagaimana kita memimpin perubahan? Bagaimana kita mau memimpin perubahan kalau kita ini masih sama dengan mereka? Malah mereka yang memimpin diri kita lebih buruk. Justru semakin kita berbeda dengan orang-orang di dunia, semakin kita bisa memimpin perubahan. Jadi kalau Anda ketemu sama orang sombong, pakailah kerendahan hati. Nanti dia terinspirasi untuk jadi rendah hati. Kalau Anda ketemu dengan orang najis, pakai roh yang suci. Nanti orang itu malu dengan Anda. Kalau Anda ketemu dengan orang kikir, pakai roh kemurahan hati. Nanti dia terinspirasi jadi murah hati karena Anda. Kalau Anda ketemu dengan orang kasar, pakailah kelemah lembutan. Nanti dia malu sama Anda. Kalau Anda ketemu dengan orang jahat, taburlah terus kebaikan. Nanti dia belajar sama Anda. Kebaikan selalu ada di atas kejahatan. Kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan. Kerendahan hati selalu ada di atas kesombongan. Kesombongan tidak akan pernah mungkin menang sama kerendahan hati. Kemurahan hati selalu ada di atas orang kikir. Kalau Anda mau memimpin orang jahat, jadilah orang yang baik. Anda tidak akan bisa memimpin orang jahat kalau Anda juga jahat. Kalau Anda mau memimpin orang kikir, jadilah orang yang murah hati. Kalau Anda mau memimpin orang yang sombong, jadilah orang yang rendah hati. Kalau Anda mau memimpin orang yang kotor, jadilah orang yang bersih. Dengan
demikian kita bisa memimpin perubahan di depan mata mereka. Jadi bagaimana kita bisa memimpin perubahan? Berani melawan arus dunia. Yang kedua, bagaimana kita bisa memimpin perubahan? Menolak biasa-biasa saja. Harus jadi excellent. Semakin Anda excellent, semakin Anda memimpin perubahan. Semakin Anda biasa-biasa, semakin Anda nggak akan bisa memimpin perubahan. It's a normal. Semua juga biasa-biasa. Tapi ketika Anda excellent, ini akan jadi contoh, jadi teladan. 1 Samuel 3:2. Pada suatu malam Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Yang aneh, di sini Imam Eli sedang berbaring di tempat tidurnya atau di tempat dia yang biasa, dia istirahat atau di rumahnya. Sedangkan Samuel yang kecil ada di bait suci, tertidur di bait suci. Mana yang imam dan mana yang bukan imam? Harusnya Eli tidur di bait suci karena dia adalah imam besar pada saat itu yang melayani bait suci. Sedangkan Samuel harusnya tidur di rumah. Ini malah terbalik. Imam besar tidur di rumah, Samuel yang kecil tidur di bait Allah. Berarti Imam Eli malas mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam besar. Sedangkan Samuel yang kecil bertanggung jawab mengerjakan tugas keimaman dari Imam Eli di bait Allah sampai ketiduran. Kita bisa melihat Eli punya spirit biasa-biasa, sedangkan Samuel punya spirit yang excellent. Orang yang excellent adalah orang yang memimpin perubahan. Itu sebabnya penting untuk kita jadi excellent. Jadilah excellent di dalam pacaranmu. Tidak menuruti hawa nafsu, lebih menuruti kebenaran. Ketika ada masalah tidak cepat ngomel-ngomel, tapi punya sikap yang dewasa. Ketika putus pacaran, Anda bisa melakukan evaluasi. Seharusnya jika Anda pacaran lagi putus, pacaran dengan orang lain lagi putus, berarti Anda tidak bertumbuh dalam sikapmu ataupun hubunganmu. Coba kalau Anda berani bikin reuni dengan semua mantan-mantan pacarmu dan tanyakan kenapa sebabnya kamu putusin saya atau kenapa kamu tidak bisa lagi jalan sama saya, pasti mereka akan kasih masukan supaya kamu tidak perlu putus lagi dengan pacarmu yang baru jika kamu melakukan apa yang menjadi masukan mereka. Orang yang excellent adalah orang yang memimpin perubahan, berani melakukan evaluasi dan berani untuk berubah dari masa lalu yang buruk. Itu sebabnya penting di sini untuk kita jadi excellent dalam pekerjaan. Be the best di posisimu. Jangan buat kesalahan terus-menerus. Jangan malas, jangan ngeyel sama pemimpinmu. Jadilah orang yang bisa selalu tampil yang terbaik, bahkan melakukan yang lebih better daripada sebelum Anda pernah lakukan, bahkan lebih better daripada teman-temanmu. Itu namanya orang yang excellent. Jadilah excellent dalam hubunganmu, memiliki hati yang besar dan tidak murah, tidak mudah iri hati, suka damai dan bukan suka bertengkar, murah hati dan tidak suka hitung-hitungan. Jadilah excellent di dalam keluargamu. Bangunlah keluarga ilahi, lebih cinta keluarga daripada teman-teman, lebih punya waktu dengan keluarga, mendidik pasangan dan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Selalu bikin mesbah keluarga. Dan menurut survei, keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga di rumahnya, angka percaya lebih kecil daripada mereka yang tidak pernah membangun mesbah keluarga. Wow, berarti try and error bisa tereliminasi ketika kita mendekatkan diri keluarga kita ke Tuhan. Kita ini nggak bisa menjaga keluarga kita 24 jam 7 hari. Tapi kalau kita mendekatkan mereka ke firman Tuhan, biar firman Tuhan yang menjaga mereka 24 jam 7 hari. Jadilah excellent di dalam pelayanan. Berani memberi pikiran, waktu, tenaga, harta untuk mensejahterakan sesama dan memperluas kerajaan Allah. Jadilah excellent dalam value, dalam nilai, jujur, tidak korupsi, tidak merugikan orang, setia, panjang sabar, rendah hati, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka waktu Anda excellent, orang melihat Anda di atas rata-rata, maka Anda akan memimpin mereka dalam perubahan. Bagaimana kita bisa memimpin perubahan? Menolak biasa-biasa saja. Berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Doing extra mile yang orang lain tidak lakukan. Dengan demikian, Anda adalah orang yang memimpin perubahan. Yang ketiga, bagaimana kita memimpin perubahan? Mendengar dan menjawab Allah dengan segera. Orang yang mendengar suara Tuhan lebih excellent, lebih efektif, lebih tajam daripada orang yang tidak mendengar suara Tuhan. 1 Samuel 3:10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. 3 kali Tuhan bicara kepada Samuel yang muda. Pada suara Tuhan yang pertama dan kedua, Samuel masih belum mengerti itu adalah suara Tuhan. Tapi pada suara Tuhan yang ketiga, Samuel mulai paham itu adalah suara Tuhan. Makanya dia mulai menjawab,
Aku ini hambamu, siap melakukannya. Dan yang luar biasa, Samuel selalu menghormati suara Allah dengan melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya Samuel menjadi nabi yang begitu tajam dan peka akan suara Tuhan, mengurapi Raja Saul, mengurapi Raja Daud. Mendengar suara Tuhan perlu terlatih dengan sering membangun hubungan dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau ia sudah bicara, tapi kita tidak mau melakukan, maka percuma lagi Tuhan bicara sama kita. Karena kita saja tidak pernah gubris, kita abaikan suara Tuhan, bagaimana dia mau bicara lagi? Sama dengan kita, kalau kita ngomong sama teman, tapi teman kita nggak mau dengerin, dia sibuk dengan HP-nya, kita juga akhirnya nggak mau bicara lagi sama dia. Atau kita ngomong, dia nggak lakukan. Maka kemarin aja nggak lakukan apa yang kupesankan, bagaimana kau bisa melakukan yang lain lagi? Penting di sini untuk kita jadi orang yang tidak keras hati ketika mendengar suara Tuhan, agar dia sering bicara terus sama kita dan kita makin peka terhadap suaranya. Ibrani 3:15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Keras hati mengikuti suara Tuhan membuat Tuhan tidak lagi bicara, seperti yang terjadi pada zaman Imam Eli. Tanda kedegilan hati Imam Eli yang tidak tegas sama anak-anak yang dursila membuat suara Tuhan dan penglihatan pun jadi jarang terdengar. Wow, ironis, orang hamba Allah, seorang imam yang melayani di bait suci, tidak dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena sering mengabaikan pesan Tuhan. Keras hati mengikuti suara Tuhan mengakibatkan kita jadi jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah. Namun hati yang nurut mengikuti suara Tuhan mencegah kita untuk jatuh dari berbagai-bagai masalah. Kerinduan Tuhan adalah berbicara kepada kita seperti layaknya seorang ayah berbicara kepada anaknya. Kerinduan Tuhan berbicara pada kita seperti layaknya seorang sahabat berbicara kepada temannya untuk menuntun, menghibur, menasihati, memperbaiki kesalahan dan memberdaya, sehingga kita menjadi anak-anak yang lebih excellent. Dan keinginan Tuhan agar dapat berkomunikasi dengan kita secara dua arah dan bukan satu arah. Makanya kalau kita berdoa, jangan kita ngomong terus dan tidak kasih kesempatan Tuhan bicara. Makanya kalau Tuhan bicara, kita jangan minta terus. Izinkan untuk dia juga mengungkapkan sesuatu kepada kita. Bagaimana Tuhan mau bicara kalau kita masih ngomong terus? Bagaimana Tuhan mau bicara kalau kita sibuk terus? Bagaimana Tuhan mau bicara kalau kita ini selesai doa langsung amin? Ketahuilah, orang-orang yang peka sama suara Tuhan akan selalu menjadi pencetus perubahan. Seperti Nuh, Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Samuel, Daud, Nehemia, Yesaya, Yeremia, Daniel, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak peka sama suara Tuhan menjadi penghambat perubahan. Tidak heran akhirnya mereka stuck dan banyak orang-orang yang mendukungnya mulai pergi. Banyak orang-orang di bawahnya mulai meninggalkan mereka, mulai bikin revolusi, memberontak dan pergi kepada pemimpin yang lain. Jadi Anda jangan kecewa kalau mereka meninggalkan saudara karena Anda tidak mau berubah. Jadi bagaimana kita menjadi pemimpin yang bawa perubahan? Mendengar dan menjawab Allah dengan segera.